Simbol, ikon, dan indeks bagian 1. Oke, kita udah belajar tentang apa itu signifier dan signified di tayangan sebelumnya. Kalau belum nonton, mendingan nonton dulu deh. Kalau enggak, gue jamin lu nggak bakal ngerti nonton yang ini. Kalau gue bilang buku sebagai signifier, maka muncul signified benda seperti ini di otak lu, ya. Bolpen juga muncul di otak lu benda yang kayak gini, ya. Ini cuma salah satu contoh hubungan signifier dan signified yang sifatnya tidak langsung. Loh, kenapa nggak langsung, Pak? Kan langsung muncul di otak kita. Maksudnya bukan langsung muncul, tapi gini. Suara atau bunyi buku nggak ada hubungannya dengan benda seperti ini. Ya. Tulisan BUKU juga nggak ada hubungannya dengan benda ini. Apakah di suara atau tulisan BUKU itu ada kertasnya? Ada halamannya kayak gini? Enggak kan ya? Tulisan mah tulisan, suara mah suara. Gitu. Ya. Signified yang kayak begini di otak itu, ya, orang Arab pakai signifiernya apa? Kitab. Tapi orang Maori pakai signifiernya puka-puka. Kalau lo nggak percaya, coba lihat di Google Translate. Sedangkan orang Haiti signifiernya leaf. Jadi bisa apa aja dong? Iya, tergantung kesepakatan masyarakat setempat. Jadi ini, ya, kalau kita kompak bisa aja kita namainnya bukan buku, tapi pero misalnya. Atau umlah misalnya. Atau duksihe misalnya. Ya kan? Sewenang-wenang aja. Buku juga sewenang-wenang aja ya. Tapi kan asal katanya dari book, Pak. Bahasa Inggris. Lah, book itu dari mana? Bukannya sewenang-wenang juga? Yang kayak gini istilahnya arbitrary. Ya. Nggak ada hubungan langsung antara signifier dan signified. Bentuk huruf B, U, K, U nggak mirip ini. Suara buku nggak mirip ini. Nggak ada baunya, kayak bau di buku. Nggak ada tuh di suara ataupun di tulisan buku. Jadi kita cuma kompak aja namain yang kayak beginian nih buku. Suara, tulisan, nama buku itu cuma simbol aja untuk mewakili yang kayak begini. Maka itu, sign yang seperti ini disebut simbol. Oke? Bahasa Indonesia, Arab, Maori, Haiti, angka-angka, kode Morse, lampu lalu lintas, bendera negara, logo, itu semua adalah simbol. Oke, itu satu jenis sign. Jenis lainnya adalah yang antara signifier dan signified-nya punya hubungan langsung. Entah serupa bentuknya, bunyinya mirip, dan lain-lain. Contohnya kalau visual banyak. Sesederhana gambar ini, ya, yang merupakan signifier dari ini di otak kita. Juga gambar ini. Dan semua gambar yang mirip signified-nya. Jenis sign kedua ini kita sebut icon. Ya. Peta, fotokopian, lukisan realis, imitasi, foto, sound effect, perisa makanan atau essence, aroma sintetik, itu semua icon. Kalau sampai sini lu nanya, icon bukannya yang ada di HP, Pak? Kita ini ngomongin semiotik ya. Bukan ngomongin TikTok. Sis bro, please kalau nanya sesuai konteks, berarti lu belum nonton tayangan sebelumnya. Oke, kita lanjutin. Ada nggak icon yang berkaitan dengan suara? Ada dong. Kan sign nggak cuma berupa visual aja. Contohnya signifier berupa nama, cicak, jangkrik, tokek. Itu kan masing-masing seperti bunyi sesungguhnya. Cicak, cicak gitu ya. Jangkrik, krik, krik, krik. Oke, nah gitu kan ya. Nah, kata kerja juga ada. Desah, gitu ya. Kepak, petik. Khusus suara yang bersifat icon diistilahkan onomatopoeia. Oke. Kita udah belajar sign yang pertama berupa simbol, yang kedua icon. Simbol bersifat kesepakatan ya, konvensional, dari konvensi, perjanjian di masyarakat setempat. Simbol sifatnya bikinan, buatan, dan arbitrari. Jadi untuk tahunya kita kudu belajar dulu
karena itu nggak alamiah ya. Kenapa ada mata pelajaran bahasa Indonesia? Ya karena itu bukan bawaan lahir kita langsung jago bahasa Indonesia. Itu simbol yang harus dipelajari dulu. B-aba, B-ubu, babu, gitu kan ya. Kalau ekon sifatnya natural, alamiah. Dari lahir kita bisa niruin suara mama, papa, niruin ekspresi tertawa, kaget, sedih dari orang tua kita. Nyocokin gambar ini, bendanya yang ini. Gambar yang ono, bendanya yang ono, gitu ya. Santo Agustinus dan Ferdinand de Saussure bilang cuman ada 2 jenis sign itu. Tapi Charles Sanders Peirce bilang ada satu lagi yang lebih aneh. Tapi gue lihat pala lu udah pada berasap nih ya. Jadi supaya lu tetap waras, kita lanjutin aja lain waktu ya. Oke? Sampai jumpa.